akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kesiapsiagaan TNI menghadapi segala macam potensi yang mungkin muncul secara internal ataupun eksternal yang dapat mengganggu keamanan dan persatuan dan kedamaian Indonesia. Bagaimana negeri ini lebih baik. Tidak ada di antara satu pun kita berniat bagaimana negeri ini, pemerintah ini atau bergantung. Tidak ada satu pun. Yang ada ialah memberikan pikiran-pikiran yang objektif tentang keadaan. Selamat malam. Perang di Timur Tengah berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di saat Indonesia belum lepas dari tekanan geopolitik global, kini harus menghadap dampak perang AS Israel versus Iran. Jika situasi tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin goncangan ekonomi akan berdampak ke stabilitas politik dalam negeri. Dampak perang AS Israel versus Iran, Indonesia kesulitan, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah hadir juga Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang kemarin hadir dalam pertemuan yang nanti kita akan bahas. Apa kabar? Kabar baik. Pak TB Hasanuddin, anggota Selamat malam. DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Apa kabar Pak TB? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya mau ke Pak TB langsung nih Pak. Ya. Pak, sebagai orang yang lama di Komisi 1, banyak berkecimpung mengulas soal pertahanan dan keamanan negara, melihat konflik yang belum bisa dipastikan kapan berhenti di Timur Tengah dan ada ditarik-tarik Indonesia di dalam posisi itu, apa Anda melihat dampaknya selain dampak ekonomi ya? Akankah ada dampak yang lebih dari sekedar dampak ekonomi? Saya kira untuk dampak militer ya secara pasti itu sepertinya kita masih jauh. Masih jauh. Sehingga saya bertanya ketika ada sebuah prolog STR yang mengatakan karena situasi adanya peperangan antara Amerika dan Israel lawan itu Iran, kemudian disiagasatukan, itu justru menimbulkan banyak pertanyaan dari saya pribadi sendiri. Justru saya bertanya itu karena muncul ada saya perlu jelaskan dulu soal yang namanya siaga. Siaga itu sesungguhnya adalah alat kendali atau alat komando dari para panglima, komandan satuan. Untuk apa? Persiapan latihan. Kemudian yang kedua, menyiapkan pasukan pada kondisi tertentu untuk dideploy, untuk digerakkan dalam melaksanakan tugas. Tugas itu macam-macam, bukan hanya tugas tempur saja, apa disebut dengan operasi militer perang, tetapi mungkin saja operasi militer selain perang seperti bencana alam dan sebagainya. Itu. Dan siaga itu tidak harus di seluruh wilayah NKRI, enggak. Mungkin di satu kodam atau kodam lain, atau bahkan hanya satu brigade atau satu divisi saja. Siaga satu siap untuk melaksanakan tugas. Sebagai bagian dari bentuk antisipasi itu iya. Nah, apa-apa, kan? kemudian tidak apa-apa, biasa-biasa saja yang namanya siaga itu. Siaga itu ada eskalasinya. Mulai dari siaga 3, ya, itu dalam kondisi normal. Para pejabat, prajurit itu bertugas normal seperti biasa, yang melaksanakan tugas jaga. Lalu eskalasinya naik atau mungkin ancamannya atau ada bahayanya naik, maka bisa disiagakan siaga 2. Itu separuh kekuatan sudah standby
ya on call begitu. Yang lain tetap berjalan. Eskalasi naik, lalu naik menjadi siaga 1. Kalau penjelasannya Panglima itu adalah bahwa ini hanya untuk menguji kesiapsiagaan. Iya. Salah satunya juga bencana, tapi juga tidak dibantah kalau memang itu kaitannya dengan situasi yang Saya mendengarkan langsung penjelasan dari Kapus Pen TNI. TNI ya. Prolognya bahwa itu adanya kondisi perang di Timur Tengah. Nah kalau ini saya melihat dihubungkan misalnya siaga, ada penempatan pasukan misalnya di Kelapa Gading. Itu too early lah kalau menurut saya. Malah justru apa? Menimbulkan pertanyaan, ya karena apa? Pasukan itu belum tentu ada pasukan darat dari mana? Mungkin dari Israel mau mendarat atau bagaimana? Kita nggak jelas ya begitu. Kalau toh ada perang ini sekarang yang dilakukan antara Amerika dengan Iran itu kan perang dengan menggunakan media udara, belum ada serangan darat, ya. Kalau toh ada siaga dalam konteks perang di Timur Tengah, mestinya adalah angkatan udara atau mungkin satuan-satuan pertahanan udara atau arteri pertahanan udara. Oke. Nah itu sampai di situ dulu ya. Saya ke Bung Ferry dulu. Bung Ferry, Anda hadir di pertemuan dengan Pak Yusuf Kalla dan beberapa tokoh lintas profesi, lintas keahlian. Suasananya kemudian dibaca bahwa ini suasana kegentingan gitu. Satu ada itu, kemudian kumpul semua tokoh, bahwa Pak JK menjelaskan bahwa ini tidak ada urusan nama politik tapi lebih memberikan masukan. Sebenarnya di dalam itu pembicaraannya betul dipicu oleh situasi ketegangan di Timur Tengah, di mana posisi Indonesia juga menjadi perdebatan baik di dalam maupun di luar, atau seperti apa? Ya, salah satunya perlu dipertegas ya bahwa pertemuan itu kan diinisiasi oleh kami. Untuk mendengarkan perspektif Pak JK soal ekonomi. Karena semua kami itu beberapa kelompok. itu generasi sih sebenarnya. Oh, lintas generasi. Lintas generasi dan profesi tadi. Tidak ada organisasinya ya, hanya spontan. Tidak ada organisasi. Kita ketemu karena sering diskusi di luar. Kayaknya kita perlu pandangan alternatif dalam melihat sudut pandang ekonomi. Saya sendiri secara pribadi ketika ada beberapa problematika ekonomi, tentu saya belajar ya dengan teman-teman ekonom, dan waktu itu perbincangannya kurang lebih membaca kondisi ekonomi kita tidak sehat dan dampak ke ruang konstitusionalnya, terutama hukum tata negara juga akan besar. Seperti apa? Ya. Ekonomi sebagaimana sebagai suatu elemen paling penting di dalam konstitusional kita tentu berdampak. Kalau negara tidak bisa membiayai kehidupan ketatanegaraan ya tentu negara tidak bisa berjalan dengan baik. Nah dari perbincangan dengan para ekonom itu kita mau melihat sudut pandang yang berbeda, dan tentu salah satu diantaranya ya Pak JK. Nanti kita akan keliling juga dengan para senior-senior ini. Di situ dibahas persis nggak bagaimana misalnya mengoreksi apa yang sudah langkah pemerintah, atau mungkin mengusulkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi yang pelik ini. Ya harapannya sih pemerintah mau mempersiapkan diri dengan baik dengan perencanaan-perencanaan. Kalau mau jujur dikatakan, salah satu pertanyaan kita yang menurut saya penting ke Pak JK adalah, Pak sebentar lagi kita harus bayar utang, angkanya besar gitu ya. Oke, jatuh tempo. Jatuh tempo itu akan berdampak seperti apa dengan kesiapan anggaran kita? Apakah ini kalau tidak disiapkan dengan matang itu akan mengganggu Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi? Tentu harapannya Pak Prabowo bisa mempersiapkan dengan lebih baik ya. Nah, Pak JK menceritakan memang ini sangat potensial berisiko tinggi kalau tidak tertangani dengan baik. Bahkan kalau kemudian dampak itu diperparah dengan tingginya harga rupiah terhadap dolar, itu akan jauh lebih tekanannya luar biasa. Dan itu yang kita baca, dan yang banyak hal yang menarik ya di antara teman-teman, misalnya menduga
bahwa banyak perencanaan kehidupan ketatanegaraan kita di era Pak Prabowo tidak berbasis perencanaan yang baik. Itu sebabnya data yang kita temukan Bappenas tidak banyak dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan itu. Oke, saya ke Pak Kodari dulu. Pak Kodari, kan ini sempat jadi pro kontra ya soal bagaimana sikap pemerintah. Ya. Terakhir tanggal 9 itu kan Presiden Prabowo mengatakan kita harus jujur bahwa tidak boleh menutupi kesulitan dan minta rakyat bersiap menghadapi kesulitan. Apa sih pesan ininya? Sementara publik dan banyak kalangan masih menunggu apa sih ini langkah konkretnya gitu. Ya. Jadi pertama tugas pemimpin itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan tentunya mempersiapkan antisipasi terhadap masalah tersebut. Makanya dia jadi pemimpin kan. Ya. Dan saya kira apa yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ini memang sudah harus kita katakan kita siap-siap dengan krisis. Karena contohnya ya, harga minyak dunia itu kan melonjak dengan sangat cepat dari sekitar $70 per barel menjadi sekitar 400, 115 bahkan 115. ya, sempat turun lagi 90. Iya, jadi kita tahu bahwa kita sebagai negara kita memang mengimpor bahan bakar dari luar masih cukup banyak. Jadi kita bicara dua aspek paling tidak di situ. Pertama supply, yang kedua harga, dan bahkan lebih lanjut lagi adalah implikasinya terhadap ekonomi di Indonesia. Jadi memang kita sekarang hidup di zaman global, betul-betul global, di mana peristiwa yang terjadi ribuan kilo dari kita ini, yang perang Israel sama Iran sama Amerika, tetapi yang bisa kena dampaknya seluruh dunia. Dan saya kira juga kita melihat bagaimana negara-negara tetangga kita juga sudah mulai bersiap-siap. Contohnya misalnya Filipina. Filipina sudah melakukan beberapa adjustment, misalnya mereka hari kerjanya jadi 4 Ya, termasuk hari. beberapa ya. Kemudian Pakistan sudah meliburkan anak sekolah, kemudian juga sudah WFH dan seterusnya. Nah tentu kondisi di Filipina dan di Pakistan berbeda dengan Indonesia. Contoh soal bahan bakar misalnya, kita memang mengimpor tetapi secara persentase Filipina jauh lebih besar mengimpor karena produksi minyak Filipina itu jauh di bawah Indonesia begitu. Jadi mereka sangat tergantung gitu. Nah, semua itu kan tentu harus diantisipasi baik dari aspek energi, bagaimana kita misalnya dalam jangka pendek mengantisipasi supply yang alternatif ya. Memang kita beruntung bahwa suplai minyak Indonesia dari Selat Hormuz itu hanya sekitar 20%. 20%. Jadi hampir identik dengan Minyak dengan mentah. skala global ya, dengan skala global. Kalau skala global itu kan suplai minyak lewat Hormuz itu kan 20%. Indonesia juga begitu. Tetapi cerita yang berbeda itu di negara lain. Misalnya Jepang tuh 75% tergantung minyak dari Selat Hormuz. Cina tuh 50%, India 50%. Jadi in a way kita lebih baik ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada Antisipasi, Ya, betul. Makanya kemudian antisipasinya dilakukan. Misalnya kita membuat kesepakatan dagang dengan negara lain, ya sebutlah misalnya Amerika begitu untuk dapat suplai dari Amerika. Kemudian dampak dari kenaikan BBM itu tetap harus kita antisipasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalnya kita harus mempercepat transisi energi kita dari yang tidak terbarukan menjadi terbarukan. Tapi yang dalam Misalnya jangka biodiesel, pendek ini kan sebenarnya etanol. banyak kalangan meminta supaya segera prioritaskan. Kenapa? Karena ini supaya ruang fiskalnya juga masih tetap terjaga. Karena Iya. kan kalau asumsi APBN 70 dolar itu kan sekarang udah 90, tambahan subsidi Iya. besar sekali. Betul, dong. betul. Sehingga Ya. perlu langkah cepat gitu. Jadi memang kita harus membuat beberapa skenario untuk jangka pendek dalam beberapa aspek kita insya Allah pada posisi untuk aman ya. Misalnya untuk pangan, karbohidrat pokok kita kan sudah swasembada beras. Termasuk menghadapi musim lebaran nanti ini. Ya musim lebaran. Kita pada hari ini tadi kami di KSP press conference dengan Menko PMK, kemudian Menko Infrastruktur ya dengan Wakapolri juga. Sampai saat ini kita masih memperlakukan insentif diskon untuk perjalanan, lalu kemudian
berbagai macam aspek yang berkaitan dengan Lebaran masih berjalan seperti semula begitu. Tetapi tentu dalam jangka yang lebih panjang lagi, bahkan lebih jauh, kita harus bersiap-siap dengan semua skenario. Bahkan saya percaya bahwa Bapak Presiden itu mengantisipasi yang terburuk. Kita tidak boleh lupa bahwa Bapak Presiden adalah termasuk orang yang sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang resiko perang. Dan di saat banyak orang yang tidak percaya bahwa ini adalah mungkin perang. Dan pada titik itulah dari awal pemerintahan beliau sudah selalu mengatakan bahwa negara kita baru aman kalau kita itu mandiri secara pangan dan secara secara energi. Saya kira apa yang diantisipasi oleh Pak Prabowo, diingatkan oleh Pak Prabowo pada hari ini betul-betul terjadi, yang menunjukkan bahwa Presiden kita betul-betul seorang pemimpin yang sangat-sangat visioner. Bisa melihat hal yang belum terjadi. Ketegangan di Timur Tengah makin memburuk. Apakah Indonesia masih bisa bertahan menghadapi situasi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Dengan niat. Jadi niat bagaimana negeri ini lebih baik. Tidak ada di antara satu pun kita berniat bagaimana negeri ini, pemerintah ini atau berganti. Tidak ada satu pun. Yang ada ialah memberikan pikiran-pikiran yang objektif tentang keadaan. Bahwa ekonomi kita perlu banyak perbaikan, perlu banyak evaluasi, perlu banyak tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi hari ini. Masih di satu meja The Forum, Bung Ferry hadir di situ, tapi gini, situasinya memang semua sejak ketegangan di Timur Tengah kan, semua publik domestik melihat ada ketegangan dan kemudian ada pertemuan, belum lagi ada surat siaga 1 dari Panglima TNI, ya kan, kemudian. Nah, tetapi publik melihat begini, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 berturut-turut loh pertemuan itu. Ya. Lintas tokoh itu seperti ada suasana kegentingan, dan memori kita tuh tarik ke belakang tahun 98 dulu sebelum kejatuhan Pak Harto itu. Tokoh-tokoh juga berkumpul, inten dan sebagainya. Gitu. Sebetulnya persisnya memang itu di-trigger oleh situasi atau memang kekhawatiran dari para tokoh yang hadir termasuk Pak JK atas situasi yang ada, atau apa? Karena tadi Pak JK harus menjelaskan bahwa tidak ada ini untuk menjatuhkan atau apapun, lebih kepada lebih baik gitu. Ya, sebenarnya kan ini bicara soal kepercayaan publik kepada pemerintah ya. Semakin banyak pemerintah mengeluarkan data-data yang sulit dibaca dalam berbagai perspektif ya, baik itu ekonomi, hukum dan lain-lain, tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Misalnya soal data swasembada beras, kita menyatakan kita swasembada, tetapi kita tetap impor dari Amerika. Itu kan timbul pertanyaan-pertanyaan soal itu. Itu sebabnya kita mau cross check lah data. Kalau itu impor dari Amerika mungkin bisa saya luruskan. Artinya sebenarnya yang diimpor adalah beras khusus, yang jumlahnya sedikit. Itu alasan pemerintah. Saya tambahkan juga bahwa pemerintah juga, kita juga mengekspor beras 2000 ton ke Arab Saudi. Iya. Tapi data ekonomi begini, data ekonomi itu kan melihat tidak sesederhana itu. Misalnya data ekonomi yang mana Pak Ferry? Ya ini saya sampaikan, pendapatan negara naik. Misalnya 2024-2025 itu Mas Yogi, kita itu masih impor beras 5,4 juta ton. Besar sekali itu. Tiba-tiba di awal 2026 jadi 0. Data memperlihatkan tidak ada lonjakan panen padi. Dari mana sawah kita menghasilkan beras sehingga kita tidak memerlukan impor lagi di 2026. Data yang lain mengatakan begini, ini mungkin saja kita positive thinking dengan pemerintah dengan syarat jumlah sawah untuk menghasilkan jumlah padi baru juga besar. Faktanya data teman-teman ekonomi itu jumlah sawah baru itu tidak ada. Yang ada adalah jumlah yang mengecil. Jadi ini soal masuk akal tidak masuk akal data. Data yang menarik dari teman-teman ekonomi adalah kenapa harga beras tidak turun. Sementara harga antara pasar modern dan pasar tradisional itu tipis jaraknya. Dugaan teman-teman ekonom bahwa harga yang tipis itu menunjukkan seluruh barang yang bernama beras sebenarnya impor.
cuman dinamakan saja ini swasembada beras. Kalau dilihat perspektif bahwa ini untuk kepentingan dagang, bisa kita maklumi bahwa pemerintah perlu menjelaskan bahwa kami sebenarnya surplus beras supaya harga impor tidak mahal-mahal, betul kan begitu ya. Tapi ketidakpercayaan itu meningkat karena memang soal data itu tidak dijabarkan dengan baik dan benar oleh pemerintah. Nah, kamuflase data seperti ini hanya akan merusak pemerintah kita, tidak akan memperbaiki daya tahan dan kemampuan kita bersama. Itu dibahas di dalam pertemuan dengan Pak JK. Salah satu yang dibahas Pak JK sebagai wakil presiden 2 kali. Itu kan banyak teman-teman ekonom, Mas Yogi. Nah, itu yang kita jabarkan dan kira-kira respon Pak JK seperti apa begitu ya. Nah, yang salah satu yang mengkhawatirkan Pak JK adalah soal hutang piutang. Dan kalau kemudian kita tidak sanggup kemudian dan fokus kepada pembiayaan ke hal-hal yang tidak perlu ya, MBG misalnya ya, karena faktor itu akan berdampak sehingga ini tidak akan memperbaiki situasi keuangan kita. Nah, itu yang mengkhawatirkan beliau. Harapannya, kalau beliau sih sederhananya, harapannya adalah pemerintah mempersiapkan diri dengan kesiapan yang baik. Sementara kami berpikir positif, memberikan masukan sementara kami anak-anak muda ini khawatir, Mas Yogi, kalau kita tidak siap dengan sungguh-sungguh, nanti kita hanya jadi korban di antara peradaban yang sedang ribut ini. Saya ke Pak TB. Pak TB, apa mungkin ya, mungkin keluar surat ini kan akhirnya jadi ditafsir macam-macam kan. Jadi begini, karena itu bisa muncul darurat itu, siaga itu, mungkin nanti yang namanya siaga itu kan kewenangan siapapun mulai dari panglima, komandan satuan atas sampai bawahan. Boleh-boleh saja. Tapi perlu kita ketahui yang namanya siaga itu 2 hal. Yang pertama itu internal pasukan TNI, internal. Artinya tidak perlu orang lain tahu. Ya kan, hanya untuk kebutuhan kesiapan prajurit. Ya, itu. Kalau bahasa panglima kan ngecek kesiapsiagaan. Gitu. Yang kedua sifatnya rahasia. Rahasia. Kalau misalnya mau menyerang, kita kan mengumpulkan prajurit. Kalau kasus yang kemarin keluar surat itu bocor atau memang sengaja dikeluarkan? Ya, saya tidak tahu. Ya, karena apa? Semua cerita itu nyampe ke saya, baik itu dari media maupun dari junior-junior teman-teman yang mengatakan ini kok ujung-ujung ada STR soal siaga 1. Dan ternyata itu kan tanggal 1 ditandatangani, tanggal 7 Kasat diwawancarai tidak tahu. Nah, itu jadi tambah menarik lagi. Ini ada apa? Begitu ya. Dan banyak orang yang kemudian pakar-pakar teman-teman ya, yang para pensiun, yang mantan-mantan intelijen ini sebetulnya bukan untuk menghadapi situasi Timur Tengah. Lalu apa? Domestik. Jadi domestik. Ada apa? Demo. Jangan-jangan ke sana kan? Tanya apa? Nah, itu termasuk juga pertemuan di rumah Pak JK yang turut. Jangan-jangan masuk saya kira. Sana. Tapi adalah dari BEM UI itu yang dalam waktu 3 hari harus keluar dari BOP, ya, kalau tidak akan mengerahkan besar-besaran. Itu pun perlu dikaji juga. Kita tanya. Tapi yang jelas tidak perlu siaga itu diumumkan, hanya membuat keresahan. Itu dari dulu juga waktu kami masih prajurit tidak perlu diumumkan. Itu urusan elu lah. Bung, tidak perlu katanya. Tapi mungkin bacaannya dari Panglima kan mengecek aja, namanya juga kesiapsiagaan atau ada. Memang itu yang namanya persepsi itu, Pak. Kita pakai kacamata ketika melihat sesuatu peristiwa atau suatu benda. Jadi sebetulnya bukan bendanya yang penting, tapi kacamatanya. Gimana? Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan melihat ada siaga jadi khawatir. Kalau hemat saya sih, saya justru malah senang dan tenang. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia justru senang dan tenang. Artinya memang TNI kita betul-betul siap, betul-betul siaga. Saya kalau punya tentara, lalu kemudian tentara kita itu tampil, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada TNI kan sangat-sangat tinggi. Selalu di atas 95%, di atas 90%. Jadi kalau rakyat kita lihat TNI, saya yakin feeling yang muncul itu, perasaan yang muncul itu perasaan nyaman dan tenang begitu. Dan
Yang kedua, ya kalau lihat TNI latihan, ya melakukan perhitungan mengenai kecepatan pergerakan dan seterusnya, saya kira siapapun yang rasional akan mengatakan ya ini udah bener, artinya memang ada kalkulasi, ada persiapan. Saya kira itu ya. Yang kedua memang sekali lagi kita harus mengantisipasi situasi dan kondisi yang terburuk ya. Kita hoping for the best but expecting the worst gitu. Sekaligus saya menjawab dari Bang Ferry tadi. Gini Bang Ferry tahu nggak bahwa yang namanya produksi beras itu patokannya bukan cuma lahan baku sawah atau lahan sawah, tapi ada juga yang namanya luasan panen Pak. Gitu ya. Memang lahan baku sawah kita itu ya tetap sekitar 7 juta lah, tetapi produksi panen kita itu meningkat 2024 sekitar 10 juta, 2025 itu 10.300.000 begitu. Jadi kita bisa lihat dari situ aja bahwa memang lahan bakunya sama tapi produksi meningkat. Nah, kenapa produksi meningkat? Macam-macam variabelnya. Ada variabel pengairan, ada variabel pupuk. Pak Amran ini sangat fokus kepada variabel pengairan. Dengan cara itu saja sudah bisa membantu untuk meningkatkan produksi karena kita tahu yang namanya padi itu hidup dari air. Dan yang kedua, ya dari segi pupuk, ya pupuk kita ini pada hari ini dipangkas dulu birokrasinya dari 100 lebih peraturan menjadi 1 saja sehingga ketersediaan pupuk itu menjadi jauh lebih baik di petani kita, bahkan harganya diturunkan. Jadi dari semua itu sudah menjadi jelas kenapa kemudian produksi berasnya bisa meningkat begitu. Jadi bukan kamuflase menurut saya, justru Bang Ferry ini yang sedang berusaha melakukan kamuflase, menutupi keberhasilan gitu loh. Ngomongnya kan beliau ini kan normatif semua. Ngomongnya kan normatif semua, saya kan ngomong angka. Jadi menurut saya publik terkesan hebat, siapa yang kamuflase di sini. Dijawab soal kenapa harga beras belum turun. Loh, gini loh, Anda jangan buang badan. Yang lagi kita bicarakan ini soal produksi beras, ya jangan soal yang lain. Tapi kan kita sepakat bahwa beras itu pada dasarnya adalah bahan pokok yang memang harus dikelola. Iya, jelas itu matematikanya. Kalau mau menjelaskan kita swasembada, maka jelaskan juga kenapa harga tidak ini. Itu kan logika ekonominya nggak nyambung. Bagi saya, ini saya sampai di situ aja dulu ya. Nanti bagi saya mengenai harga itu panjang lebar. Saya mau mengembalikan lagi ke topik soal dampak ini. Karena situasi ada siaga. Gimana? Saya mau tambahkan juga ya, kebetulan beliau ini. Tapi beras ini kan memang satu hal yang memang media harus kita ya. Begini ya, ketika ada pengumuman perjanjian antara Indonesia dengan Amerika, lalu juga ada masalah BOP dan sebagainya, itu kan yang menjadi rame itu adalah bahwa kita akan dapat beras impor dari Amerika, plus akan dapat sekian ribu ayam. Itu mohon maaf harus hati-hati, harus ada penjelasan yang clear and clear kepada para petani di dapil. Itu banyak bertanya pada saya, loh masa kita ini banyak cukup beras, kenapa harus datangkan? Nah mestinya saya mohon dengan hormat harus ada penjelasan tambahan dari beliau ini barangkali. Nah itu tambahan bahwa sekian ribu ton itu adalah beras kelas utama untuk restoran. Itu sampai sekarang ini belum ada penjelasan. Sudah dijelaskan Pak oleh Menko Pangan, sudah dijelaskan itu bahwa itu jenis khusus sekian hari kemudian. Nah sesudah dijelaskan masyarakat tanya. Sudah dijelaskan KTB yang belum. Sebenarnya Mas Yogi, problematika pemerintah kita adalah soal kemampuan berkomunikasi. Misalnya kalau dibilang bahwa siaga 1 itu hanya sekedar ya itu bagus untuk membangun kenyamanan, antisipasi dan segala macam, kan publik juga harus menilai dengan cara pandang berbeda. Dan cara pandang publik itu jangan dianggap sebagai manipulasi lah, tidak konkret datanya. Karena ini kan rentetan. Tidak sekedar siaga 1, di balik siaga 1 itu ada cerita soal ekonomi yang sedang bermasalah, soal perjanjian BOP yang tidak dipercaya publik, pengiriman pasukan 8.000 ke luar negeri. Untuk apa? Dananya bagaimana? Kita sedang bermasalah uang dan segala macam. Jadi kalau mau mengkerdilkan perspektif publik, sudah tidak zamannya sekarang.
jelaskan saja baik-baik apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi untuk Sama kemudian sekali tidak mengerdilkan perspektif publik. Saya justru tadi dari awal mengatakan perspektif publik terus. Perspektif publik justru positif kepada Tahan TNI. dulu jawabannya Bang Kodari. Kita akan kembali Sangat setelah percaya yang kepada satu ini. TNI. Tetap di Satu Meja The Forum. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV.
Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel-Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan Telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan Telegram Siaga 1 ini? Apakah Telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Masih di Satu Meja The Forum, Bung Kodari, lanjutkan tadi penjelasannya. Tapi kaitkan dengan pernyataan Presiden. Taklimat itu kan yang ditunggu. Jangan-jangan yang tadi dipertanyakan oleh Pak TB, semua itu adalah nanti taklimat. Ya mudah-mudahan nanti kalau taklimat itu disampaikan oleh Presiden bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pikiran-pikiran yang mengemuka di masyarakat kita, termasuk dari Bang Ferry, Bang TB, maupun dari berbagai macam kelompok masyarakat. Jadi memang kalau berhadapan dengan krisis, masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu persepsinya terhadap krisis seperti apa sih, gitu. Lalu kemudian rencana dan antisipasinya juga apa, dan jawabannya itu apa saja, begitu. Jadi terus terang saya ingat pada zaman COVID kan, zaman COVID itu ada pandemi, kemudian kita berusaha untuk memetakan situasi dan kondisi termasuk konsekuensinya, gitu. Dan pada waktu itu pemetaan masalahnya bahwa COVID ini kan mudah menular, karena itu harus ada pembatasan pergerakan. Nah waktu itu ada perdebatan juga tuh, apakah misalnya lockdown total, lockdown waktu itu istilahnya lockdown gitu ya, atau PSBB ya, penutupan tapi dengan pembatasan begitu. Akhirnya keputusannya adalah pembatasan, mempertimbangkan situasi kondisi, mempertimbangkan aturan-aturan yang ada dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana memperkuat fasilitas kesehatan, terutama treatment facility ya, karena kita tahu bahwa COVID itu dia itu baru berbahaya kalau tidak tertangani. Mayoritas itu sembuh, tetapi yang tidak tertangani itu yang kemudian bisa jadi fatalitas. Dan yang ketiga adalah obatnya vaksin. Nah, pada waktu itu pemerintah berusaha mencari vaksin. Kira-kira taklimat itu kalau tadi disampaikan ini kan nanti-nanti nih. Kira-kira arahan dari Menteri Tinggi terkait ekonomi atau mengantisipasi tadi stabilitas politik dalam negeri kan semuanya juga. Saya kira pernyataan Presiden itu sudah jadi patokan. Ini saya juga tidak bisa memastikan tentu karena ini kan situasi yang tentu akan dinamis. Tapi dari bacaan saya, dari komunikasi yang saya lakukan begitu, ya kacamatanya memang sudah kacamata krisis. Karena apa? Karena tadi pertama perang belum tentu kapan berakhir. Memang Donald Trump mengatakan sebentar lagi, tetapi kan kita belum tahu berapa lama. Kita ambil contoh lah perang antara Rusia dengan Ukraina. Sekilas dari segi ukuran Rusia lebih besar daripada Ukraina. Yang kedua saya lanjutkan dulu. Tentunya kalau ini nanti tentu ada pemetaan ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan apa-apa yang harus dilakukan pada masing-masing fase itu. Nah, tentunya dalam konteks ini juga kita, kalau bahasa saya begini, bukan mustahil kita harus berhadapan dengan suatu, sebutlah normal baru gitu, di mana kita harus beradaptasi ya. Kalau misalnya ada implikasi terhadap energi, implikasi terhadap ekonomi, tentu normal barunya jangan disamakan dengan COVID karena memang ini kan barangnya berbeda. Tetapi artinya ada terobosan-terobosan, ada langkah-langkah yang harus diambil begitu dalam sebuah situasi khusus. Tentunya tidak mungkin kita mengambil kebijakan atau keputusan dengan cara yang biasa, yang konvensional ketika situasinya itu tidak biasa atau situasi krisis. Nah, persisnya apa saja tentu kita tunggu taklimat dari Bapak Presiden. Sementara dalam waktu yang berdekatan, insya Allah segeralah. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan ya jangan khawatir, situasi keuangan domestik masih bisa dikelola. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Kodari, dari Pak Purbaya.
Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Jangankan krisis, artinya yang seperti ini yang kadang-kadang sering menimbulkan ini publik. Ini kemana nih arahnya? Sementara Presiden menyampaikan bahwa kita harus bersiap menghadapi kesulitan. Pengumuman defisit. Ya, bulan Januari sekian, bulan Februari naik sudah sekian dan sebagainya. Ya itu cukup didiskusikan di DPR saja lah. Jangan dimunculkan ke publik. Dimunculkan ke publik. Itu maksudnya begini, kita harus mengantisipasi krisis. Saya tidak melihat atau tidak membenturkan dua pernyataan itu. Pada saat ini, statement Pak Purbaya itu menggambarkan situasi kondisi kita pada hari ini, dan Presiden sedang berbicara antisipasi masa yang akan datang. Begitu. Jadi, misalnya saya catatan saya ini ya, pendapatan negara di awal 2026 menunjukkan pertumbuhan. Januari tumbuh 9,5%, Februari tumbuh 12,8% year on year. Kemudian penerimaan pajak juga tumbuh tinggi juga, 30,7% year on year pada Januari dan 30,4% year on year pada Februari. Jadi saya kira Pak Purbaya itu mengacu kepada angka-angka ini. Tetapi kita tentu tidak berdiri sendiri. Sekali lagi kita mengantisipasi dinamika global yang efeknya bisa sampai ke Indonesia. Dan beberapa indikator itu sudah membuat kita harus mengantisipasi adanya suatu krisis. Nah kalau terjadi krisis, skenarionya ini apa gitu loh. Makin cepat makin bagus. Jangan sampai kemudian sudah krisis kita baru mikir skenario. Nah, itu nanti kita Cara bicara Bang Kodari sih oke. Masalahnya cara bicara Pak Purbaya. Jangan dibenturkan. Karena ini penting juga. Pernyataannya gini Bang, kan tunggu dulu Bang. Pernyataan dia itu tidak tidak linier antara perspektif yang pertama dan yang kedua. Bahwa dia menyatakan memang rupiah kita sedang bermasalah hingga 17.000. Ini karena pendapat ahli hukum. Ini yang saya pikir nggak make sense. Ahli ekonomi maksudnya? Ahli ekonomi. Kan tidak make sense. Apa sebabnya pendapat para ahli ekonomi menyebabkan saya objektif rupiah. kan salah ngomong saya koreksi kan. Saya pun objektif menerima kalau saya salah. Tapi substansinya adalah pernyataan beliau itu tidak masuk akal. Sehingga orang melihat beliau sedang menutup-nutupi kenapa penyebab naiknya dolar terhadap rupiah. Jadi ini yang membuat komunikasi kita melihat pemerintah sedang menyembunyikan banyak hal, padahal harusnya dia menampilkan wajah kejujuran. Menyembunyikan secara sengaja atau memang problem komunikasi aja cara menyampaikan? Bisa satu karena problem komunikasi karena tidak tahu cara menjelaskan ke publik. Kedua memang ada masalah besar yang kemudian kalau disampaikan mungkin akan menambah keriuhan. Ya, karena kalau tadi Bang Kodari bilang kan sebetulnya ya ini soal persepsi aja, soal cara menyampaikan. Tapi bacaan itu juga penting karena kenapa? Karena memang publik seringkali dibuat tanda kutip ini mana nih yang harus dipegang acuannya. Saya mau ke Pak TB dulu Pak sebelum nanti closing. Pak TB, apakah ini jangan-jangan yang menjadi dasar keluar harus siaga satu? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Satu Meja The Forum. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan Telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan Telegram Siaga 1 ini? Apakah Telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan Telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan Telegram Siaga 1 ini? Apakah Telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 11 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tengah memanasnya perang antara koalisi Israel Amerika dengan Iran, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerbitkan telegram Siaga 1. Hal ini memicu tanda tanya, kenapa Panglima menerbitkan telegram Siaga 1 ini? Apakah telegram ini guna mengantisipasi ancaman keamanan akibat perang atau untuk antisipasi kondisi dalam negeri? Masih di Satu Meja The Forum, Pak TB, apa kira-kira formulasi yang pas nih? Situasi kekalutan, situasi kesulitan, situasi kegentingan sudah disampaikan lah minimal oleh Pak Presiden. Saya berharap maklumat itu menjadi sebuah proses untuk mengatasi masalah. Oke. Itu ya. Jadi ada tahap-tahap. Misalnya saja salah satu di dalamnya bagaimana mengatasi darurat bahan bakar. Misalnya, itu di dalamnya salah satu seperti itu. Bagaimana mengatasi darurat soal pangan dan sebagainya, itu ya. Tetapi dengan hormat juga mohon jangan terlalu over. Termasuk apa? Darurat termasuk misalnya kemarin itu keluar darurat militer. Masih ingat tuh ya, Agustus keluar. Kemarin itu hampir keluar saja darurat militer. Kemarin baru siaga. Jangan sampai nanti dalam keadaan situasi krisis lalu darurat militer. Jangan itu overdosis lah ya. Overdosis ya dan lain sebagainya nanti akan berkembang. Saya yakin dan percaya dengan maklumat itu akan membawa dan guidance untuk kita keluar dari masalah itu. Itu mungkin yang harus kita tunggu taklimat dari Presiden Prabowo. Bung Ferry, pertemuan akan terus berlanjut, akan makin meluas dan tujuannya tentu untuk memberikan perbaikan atas situasi yang dianggap tidak baik-baik saja. Gimana?
Ya, pertemuan akan diupayakan keliling kepada tokoh-tokoh senior yang tentu saja bisa memberikan masukan dan pandangan yang baik, tidak hanya untuk negara tapi juga publik. Kami tentu saja melihat berbagai situasi dengan mata yang berbeda dengan kacamata Bang Kodari. Tadi kalau lihat tampang presiden menyampaikan itu kan tegang sekali. Itu jarang-jarang tuh presiden setegang itu ya. Gesturnya harus justru mungkin itu kan waktu kalah pemilu dulu beliau tampaknya begitu ya. Nah, itu muncul lagi wajah begitu agak mengkhawatirkan, dan tentu saja ini agak berbeda dengan omongan yang yakin bahwa kita baik-baik saja, ekonomi sedang baik dan segala macam. Tiba-tiba ada kejujuran baru, yaitu bahwa ada kondisi krisis, dan saya akan disebutkan oleh presiden bahwa kita harus jujur gitu. Harus jujur. Kita harus apresiasi. Berarti yang kemarin tidak jujur begitu kan ya. Saya nggak. Jadi Bang Kodari yang jawab. Ya, Pertama begini, wajah presiden itu kalau kemarin acara Nuzul Quran tuh sejuk sekali. Sebelumnya saya juga ketemu dengan presiden terakhir di Hambalang, tertawa beliau Bang Ferry, jadi insya Allah kondisi aman. Nah, pertama kalau kita bicara ya situasi nasional ya, saya kira sekarang pertama nilai tukar memang kita 17.000, tetapi kan bukan dari 10.000 kan. Jadi artinya tidak ada suatu nilai tukar yang kemudian, ini kan tadi Abang kan mengatakan mengaitkan dengan 98 kan. Ya, khawatir, tidak ada suatu anjloknya nilai tukar yang luar biasa. Inflasi kita dulu luar biasa naiknya, sekarang masih terkendali, masih kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, sebelum terjadi perang di Timur Tengah. Akan terjadi lonjakan di setelah Lebaran, bagaimana Bang? Iya, makanya kita akan antisipasi. Makanya kita antisipasi. Tadi skenario mengenai new normal itu atau antisipasi terhadap krisis tersebut. Sembako juga relatif tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kembali lagi kalau bicara siaga itu, memang siaga itu sebagai ya siaga begitu, bukan karena ada udang di balik batu begitu, bukan bahwa ada situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas. Ya kan begini ada aja. dong. Kalau kita bicara mengenai isi dari surat siaga Panglima TNI TR itu, misalnya kan poin ketiga itu mendata, memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan. Itu kan memang sesuatu yang sangat nyata. Kita punya ratusan ribu WNI di Timur Tengah dan kemarin sudah mulai ada evakuasi. Kebetulan saya senang sekali juga karena teman saya yang dievakuasi itu salah satunya Bang Zulfan Linda. Jadi Pak Presiden itu barusan juga sempat ngobrol itu mengenai diskusi dengan teman-teman aktivis, teman-teman ekonom, sudah direncanakan juga teman-teman pengamat politik. Oh, akan diundang. Ada disebut Bang Zulfan Linda itu sempat disebut. Kalau kita bilang Bang Zulfan diundang nggak? Mudah-mudahan bersedia nggak? Bisa lebih lugas asal tidak ditutup. Jadi Bang Zulfan masih di Iran Pak, tertahan. Alhamdulillah kemarin itu udah pulang gitu. Jadi situasi dan kondisi insya Allah sangat-sangat kondusif ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat aman. Tetapi memang kita harus mengantisipasi yang di luar skenario yang normal lah, hoping for the best, expecting karena the worst. Kapan berakhir juga tidak bisa diprediksi. Ya, yang jelas apa yang disebut oleh Bang TB tadi, kita memang sudah antisipasi, misalnya untuk BBM solar, Bang. Solar itu kan ada dua, yang dari minyak bumi, kemudian diolah gitu ya, pakai kilang minyak, dan ini juga sudah meningkatkan kemarin dengan adanya kilang di Balikpapan. Sementara kita juga dari biodiesel juga sudah meningkat, sehingga solar kita itu sudah mandiri insya Allah di akhir tahun ini. Jadi kemudian Presiden sudah siap ya dengan langkah-langkah LPG. Kita berarti harus mempercepat gasifikasi batu bara begitu. Ini sudah dibicarakan. Tapi solar itu kan tidak hanya di saat krisis ini masalahnya, Bang. Sumatera itu hampir di seluruh daerah Kampung Abang, kampung saya, masalah solar. Luar biasa, pemainnya luar biasa. Kita rapikan semua lah, kita siapkan semua lah agar kalau ada krisis akan dikerucutkan dalam kebijakan. Saya cuma bisa mengatakan begini, bahwa Bapak Presiden kita, masyarakat Indonesia itu aware dan mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak terduga sebagai implikasi dari variabel-variabel eksternal khususnya geopolitik, terutama perang di Timur Tengah. Itu, Bang. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Bung Ferry Amsari, terima kasih Pak T.B. Hasanuddin. Ketegangan di Timur
Tengah belum bisa dipastikan kapan reda. Ketidakpastian geopolitik menuntut kepemimpinan yang solid dalam merumuskan arah kebijakan negara. Tekanan ekonomi dalam negeri diprediksi akan semakin berat. Negara harus hadir membersamai sekaligus menjaga masyarakat dari kesulitan demi stabilitas nasional. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa.